kadang-kadang ambil pisau, tangannya mau dia potong sendiri depan anak saya. Pada saat itu juga beliau memukul saya. Memukul kepala saya bagian kanan. Setelah memukul kepala saya, beliau sempat marah-marah lagi dan anak saya yang kedua tanpa sengaja melihat saya dipukul. Jadi terjadi di sini, anak saya yang kedua tidak sengaja membuka pintu, melihat saya dipukul, dan anak saya pun nangis gitu. Sampai sekarang anak saya ini traumatis. Jadi anak saya traumatis dikarenakan melihat kejadian tersebut. Selama ini saya udah cukup lama bertahan gitu kan. Saya dicaci, dimaki, dihina, bahkan saya dibanding-bandingkan dengan perempuannya pun saya udah terlalu sering. Bahkan beliau kalau mencaci maki saya tuh seolah-olah saya tuh udah tidak ada harga dirinya di mata beliau. Hinaan pun bahkan beliau bilang saya tidak bisa melayani beliau. Itu udah terlalu sering dilontarkan sama beliau. Tapi saya cukup bersabar di sini. Ima Ismawati ini bukan istri yang baik, tidak melayani sebagai seorang istri yang layak. Saya mau ceraikan, dia tidak mau. Karena satu, ingat anak-anak, kedua reputasi nama baik saya. Melayani suami juga tidak mau. Bukan tidak mau, artinya itu suka meninggalkan suami, mencuekan, rumah aja suka kabur-kaburan, Ima Ismawati. Saya tidak bisa melayani beliau lagi. Padahal walaupun dengan perempuan si A, si B, ketika beliau datang ke rumah saya, tetap saya layani. Tetap saya perlakukan baik, sebagaimana seolah-olah tidak ada will atau tidak ada orang lain gitu. Bahkan sampai tahun 2014 pun tetap saya layani beliau. Dan air mata pun kembali membasahi wajah Ima Ismawati ketika ia menceritakan kembali nasib perkawinannya dengan Ustadz Kokolim. Dua anak perempuan yang kini tinggal bersama Ima menunggu perhatian khusus sang ayah. Kokolim dianggap Ima lebih memperhatikan orang lain ketimbang buah hatinya sendiri. Tapi apa komentar Kokolim soal tuduhan menelantarkan anak-anaknya? Saya berharap kepada Koko, Ustadz Kokolim, supaya hak saya dan hak anak-anak saya dipenuhi. Jadi saya mohon supaya hak anak saya lebih diutamakan dibandingkan dengan keponakan-keponakannya. Karena anak ini kan darah daging beliau. Jadi jangan hanya mementingkan keponakannya atau saudara-saudaranya yang lain. Yang disampaikan Ima Ismawati, saya mentelantarkan anak-anak saya, demi Allah, itu tidak benar dan itu fitnah. Itu fitnah, saya punya bukti. Setiap bulan anak saya transfer yang Tasya 3 juta, maksimal 4 juta. Karena kebutuhannya memang segitu. Jadi pesantren setiap bulan dijenguk. Ya, saya transfer kemarin 4 juta, baru-baru kemarin transfer 4 juta. Ini transfer biasa kan 3 juta, ini kelebihan 1 juta nih mau diapain? 4 juta tuh udah kelebihan. Karena buat transport Ima Ismawati pergi ke Kudus jenguk anak saya, bulanan anak saya, jajannya. Anak saya pesantren lebih kurang nggak sampai 1 juta. Saya transfer 3 juta itu karena dia dulu saya beli pesawat, saya belikan pesawat Ismawati ke Semarang itu menuju jenguk anak pesantren. Dia tinggal duduk manis, pesawat sudah saya beliin, dari ke Semarang menuju ke Kudus saya siapkan mobil rentalnya, dia duduk manis. Suatu hari ketika saya sudah beli ke pesawat itu, saya pernah dikecewakan, semua pesawat hangus tanpa komersi dari Ima Ismawati. Tiba-tiba dia beli tiket kereta api. Akhirnya dari masalah itulah akhirnya saya, uang itu hilang gitu aja, sia-sia. Dari situlah akhirnya saya itu memberikan Ima Ismawati itu ketika jenguk anak saya pesantren yang pertama itu, saya berikan 3 juta minimal, karena kebutuhan itu 3 juta sudah cukup, sudah mau transfer dia semuanya, dan maksimal 4 juta. Lebaran, anak butuh pakaian, dia ngomong, saya penuhi semuanya. Terus anak yang pertama asuransi 1 bulan, kesehatannya 1 juta. Kesehatan udah oke. Terus anak yang kedua asuransi sebulan 2 juta. Asuransi saya punya bukti semuanya. Dan Ima sendiri pun dia punya pegang polisnya. Polis anak saya asuransi itu dipegang sama dia. Dan saya tidak pegang polis itu, saya berikan hak kepada dia. Jadi anak hak yang Tasya itu saya berikan tiap bulan.
Demi Allah, saya tidak mentelantarkan anak-anak saya, dan saya punya banyak saksi. Mungkinkah seorang Ustadz Kokolim tega menyakiti istri dan anaknya sendiri gara-gara poligami? Yang jelas ada sebuah pengakuan mengejutkan dari Heni, salah satu mantan istri Kokolim, bahwa ia pun merasa ditipu karena alasan cerai Kokolim yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Ima dan anak-anak justru berujung dengan pernikahan dengan istri baru yang ketiga, yaitu Sofwatunida, yang ironisnya juga berujung cerai. Di sisi lain, Ima pun kabarnya juga akan menuntut Kokolim dengan pasal pidana karena dianggap memalsukan surat-surat nikahnya untuk memuluskan perkawinannya dengan beberapa wanita. Ini Sofwatunida. Ini yang setelah Heni di tahun 2012 sampai tahun 2014. Ini yang saya temukan akta nikahnya. Nah, setelah saya cross check ternyata di kantor tersebut tidak ada nama tersebut. Ini surat nikah Koko yang saya temukan dengan perempuan yang bernama Sofwatunida. Itu buku yang disorot itu fotokopi apa asli? Kalau fotokopi, silakan. Media juga tahu semuanya, keabsahannya, begitu kan? Kalau itu asli, silakan tuntut saya dan sebagainya. Itu asli apa fotokopi? Itu ada konflik di balik rumah tangga, gitu kan? Seperti itulah pemirsa. Ima ini punya motif apa di balik itu? Mendapatkan aib rumah tangga. Kalau alasan perceraiannya, Koko pertama mengajukan bahwa dia mau rujuk sebenarnya sama Mbak Ima, mau memperbaiki rumah tangganya dia dengan Mbak Ima secara bijaksananya. Ya aku mungkin berpikir ya silahkan, kalau karena dia punya anak, punya istri yang sudah bertahun-tahun lebih lama daripada aku. Oke, aku terima seperti itu. Tapi ternyata di perjalanan kok ada skenario yang berubah gitu loh, yang sama Mbak Ima kok nggak akur juga, malah Koko malah berpaling dengan wanita lain. Yang terkesan kok jadi memainkan perempuan gitu ya. Aku sempat menilai negatif juga di situ. Tapi di pernikahannya dia yang ketiga, loh ternyata rupanya berubah lagi, jadi tidak langgeng, berpisah lagi. Berarti ada masalah di mana gitu? Apakah dari saya, dari Koko, atau dari yang baru dengan Kokonya? Internal kita lah. Rindu Nasar pada anak-anak akhirnya terobati. Lantas bagaimana kegembiraan Nasar kala merajut kebersamaan dengan putra-putri tercinta? Simak liputannya hanya di Selebrita Pagi sesaat lagi. Akhirnya saya